Dan untuk tulisannya itu bisa kita ganti juga. Cuman itu nanti dijelasinnya setelah kita konekin si jam tangan ini ke handphone atau ke Bluetooth. Untuk lihat secara lebih detail, kita bisa melihat dari si aplikasi G-Shock Move setelah jam tangan tersebut dikonekkan. Kita akan bahas setelah ini. Nah, sekarang kita coba sambungkan jam tangan ini ke Bluetooth. Caranya kalian download dulu aplikasi G-Shock Move di Play Store ataupun di App Store di handphone kalian. Lalu dibuka aplikasinya. Jika kalian belum pernah connect, kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian belum pernah connect, di sini ada beberapa pilihan jam tangan yang bisa terhubung dengan aplikasi G-Shock Move ini. Salah satunya, ini ada GSWH 1000, lalu GBD H1000, GBD 100, GBD 200, GBD 300, GBS 900, dan GBX 100. Dan untuk seri lain yang menggunakan Bluetooth, itu menggunakan aplikasi yang satu lagi, itu ada yang namanya Casio Watches yang ini. Jadi kalau kalian menemukan jam tangan Bluetooth lainnya yang tidak terdaftar di 7 kategori ini, itu berarti menggunakan aplikasi yang ini. Jika sudah, nanti kalian langsung saja ke jam tangannya, ke sini, distance tadi. Lalu kalian masuk ke menu pairing yang tadi sudah kita lihat dan kita bahas. Kita klik dan kita connect. Di handphonenya kita pilih dulu sesuai kategori jam tangan GBD 200, dan nanti ketika selesai scanning nanti akan muncul tipe jam tangan yang kalian ingin connect-kan. Jika sudah, kalian tinggal next saja. Ketika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Tapi biasanya kalau misalnya baru pertama kali connect, itu datanya belum ada ya. Datanya masih kosong di sini. Palingan nanti data yang sudah terisi itu di sisi kalori sini. Kalori sini sudah terisi berdasarkan dari tinggi, berat badan, birthday date kalian, itu menentukan kalori kalian yang ada di sini. Dan ini sudah pasti tidak akan pernah bisa nol, karena sudah menghitung kalori yang kalian gunakan. Yang setiap jam 12-nya akan terreset itu adalah step tracker dan ada distance-nya atau jaraknya, jarak tempuhnya. Itu pasti setiap jam 12 malam itu akan terreset. Tapi sebelum sampai situ, kita bahas dulu tampilannya ada apa aja. Kalau kalian sudah pernah menggunakan jam tangan ini untuk beraktivitas, pastinya nanti akan muncul latest activity-nya. Kegiatan terakhir kalian itu apa? Kita bisa klik. Nah, ini adalah kegiatan terakhir saya. Itu ada dengan jarak 10,47 kilo dengan total waktu 2 jam 26 menit. Ini full jalan santai ya. Dengan kecepatan 13 menit 55 detik per kilometer. Rata-rata kecepatannya berarti untuk mencapai 1 kilometer dibutuhkan waktu 13 menit atau hampir 14 menit. Dengan maksimal pace-nya 1 menit 40 detik per kilometer. Energi consumption-nya atau energi yang terbakarnya itu ada 336 kilokalori. Lalu ada cadence atau irama langkahnya. Ini ada 92 SPM atau step per menit dalam waktu 1 menit. Dengan total waktu dan jarak seperti ini, saya menghasilkan 92 langkah. Dan total aksen, ketinggiannya, penurunannya belum bisa terbaca di jam tangan GBD 200 ini. Nanti kalau misalnya jam tangan kalian itu sudah dilengkapi dengan heart rate, nanti di sini juga akan ada grafik heart rate-nya. Ini ada pace-nya, ada personal records-nya, dan kita bisa lihat berapa kali lap-nya. Seperti itu. Oke, lalu ada time display, ini kita bisa sesuaikan tampilan waktunya. Bisa kita atur melalui handphone ini. Lalu ada VO2 max. Tapi untuk jam tangan ini itu belum support untuk VO2 max. Jadi di sini ada history aja. Sini saya sudah melakukan berbagai aktivitas ya, aktivitas lari tentunya. Itu terrecord terus-terusan. Ini di bulan lalu, di bulan April, saya melakukan 7 kali olahraga dengan total jarak 63 km dengan total 10 jam 21 menit dalam 1 bulan. Di bulan ini baru melakukan 3 jenis olahraga dengan total 21 kilo dengan total waktu 3 jam 52 menit. Jadi ada rangkumannya setiap bulannya. Ini activity. Di sini ada make goal completion. Datanya bisa dilihat seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan
plan creation. Jadi jika teman-teman punya target lari atau olahraga, itu kita bisa langsung bikin plan creation. Nah, kita bisa targetkan satu kali lari kita mau berapa kilometer. Misalnya saya punya target tuh minimal 10 kilometer setiap lari. Dalam waktu 1 minggu itu mau berapa kali lari. Seminggu biasanya saya lakukan 2 kali lari. Contoh Rabu, Selasa, dan Kamis. Periode targetnya itu 1 bulan. Jadi di sini ada rekapannya, ada weekly distance. Dalam 1 minggu, karena target per lari itu adalah 10 kilo, setiap minggu itu 2 kali lari. Jadi weekly distance-nya ada 20 km. Dalam waktu 1 bulan itu kurang lebih 90 km. Oke, sudah di next. Nah, ini achievement-nya, kita bisa menarget apabila kita sudah mencapai target, nanti akan ada medali-medali seperti ini, kita bisa sesuaikan dengan self-reward kita sendiri ya. Kita bisa sesuaikan. Sudah save, sudah di next. Nah, di sini ada rekapan ulangnya, dan kalau sudah dipastikan semuanya sudah benar, tinggal di next. Nah, nanti di sini akan berbentuk kalender dan akan ada lari seperti ini. Jika sudah waktunya, nanti akan ada notifikasi untuk kita melakukan olahraga lari. Tadi kita sudah buat plannya tadi ya di activities ini. Nanti akan ada gambar larinya. Dan ini juga bisa kita ubah jika kita berhalangan. Misalnya, tadi klik. Di sini, misalnya besok sedang ada halangan, tidak bisa lari. Ini kita bisa ganti. Yang checklist tadi kita bisa tekan. Lalu kita ganti ke hari yang kita bisa lari. Sudah itu di save, nanti gambar larinya akan bergerak atau pindah ke next plan-nya. Kita rubah jadi tanggal 16. Sudah, kita kembali ke home. Nanti di sini ada monthly goal-nya, ada weekly activity, ada live log-nya secara harian, dan ini juga bisa kita customize, bisa kita sesuaikan. Yang mau tampil itu apa? Time display-nya kah? VO2 max kah? Next activity kah? Dan lain sebagainya. Ini kita bisa sesuaikan sesuai kemauan masing-masing. Save. Lalu di more, ada satu fitur yang tidak banyak orang ketahui. Ini hanya di seri GBD 100, GBD 200, GBD 300, dan juga ada di seri GBX 100. Ini adalah fitur sleep after. Jadi teman-teman masuk ke more, dari home time itu ke more, sini, kanan bawah. Lalu masuk ke watch, di sini. Di sini ada berbagai pengaturan ya, dari GPS, auto function, training phase, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ada sleep after. Kita klik. Nah, sleep after ini atau waktu hemat daya, ini adalah fitur untuk menonaktifkan jam tangan ini atau menidurkan jam tangan ini. Misal, jam tangan ini tidak dipakai di jam 10 malam. Jadi kita bisa atur di sini, kita klik jam 10 malam, lalu kita send. Secara otomatis, setiap jam 10 malam, jam tangan ini akan otomatis mati. Otomatis jam tangan ini akan blank, seperti jam tangan mati. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghemat daya atau menghemat baterai. Dikarenakan jam tangan ini dilengkapi dengan fitur yang sangat banyak, dapat mempengaruhi penggunaan baterai yang ada di jam tangan ini. Jadi fitur ini sangat berguna untuk menghemat baterai. Dengan catatan, jam tangan tersebut tidak boleh ada gerakan selama waktu yang sudah kita tentukan tadi. Misal jam 10. Sebelum jam 10, dipastikan jam tangan ini tidak boleh dipakai dan tidak boleh ada gerakan sama sekali. Jika ada gerakan, maka jam tangan tersebut akan tetap hidup dan tidak berhasil mati atau tidak berhasil menyimpan baterai. Seperti itu. Nah, di sini juga ada pengaturan GPS. Ini untuk mengaktifkan GPS yang ada di handphone kalian. Gunanya buat apa GPS ini? Gunanya adalah untuk merekam data perjalanan penggunaan kalian. Seperti ini, activity di history. Nah, di sini kita bisa melihat peta penggunaan yang tadi. Nah, ini di sini ada petanya. Ketika kita menyalakan GPS, maka jam tangan tersebut akan merekam setiap dari pergerakan kita. Jadi kita misalnya larinya muter, maka garis yang akan terbuat itu akan berputar. Tapi kalau kita melewati jalur-jalur yang berkelok-kelok, nanti dia juga akan merekam seperti ini. Nah, ini contohnya yang berputar. Ini yang berputar aja di arena Gelora Bung Karno, maka si maps-nya akan membentuk bulat seperti ini. Itu adalah fungsi GPS. Dan untuk seri GBD 200 ini itu masih menggunakan GPS yang ada di handphone ya teman-teman. Untuk jam tangan ini sendiri harus membawa
handphone selama lari untuk bisa mendapatkan data GPS seperti ini. Karena dia menggunakan GPS yang ada di handphone. Kembali lagi ke more. Nah, di sini ada fitur Phone Finder. Kita bisa sesuaikan fitur Phone Finder-nya. Misalnya kita setting volumenya, lalu kita ganti nadanya, dan kita tes. Ini salah satu contohnya. Nah, kita akan menggunakan fitur Phone Finder yang ada di jam tangan ini. Gunanya buat apa? Gunanya jika kita miss call handphone kita tapi dalam keadaan mute seperti ini. Ini di mute. Nah, ini kalau di telepon itu tidak akan ada bunyinya. Nah, ini ketika di telepon tidak akan ada bunyinya handphone ini, maka kita bisa menggunakan Phone Finder jika kita lupa atau meninggalkan handphone di tempat yang kita tidak ketahui, tapi tetap di dalam jangkauan Bluetooth ya teman-teman. Nah, ini kita bisa masuk ke fitur Phone Finder, tekan tombol kiri atas, lalu kita klik Phone Finder. Ini Phone Finder. Jika tadi di telepon tidak berbunyi, maka kita bunyikan si jam tangan ini itu menggunakan Phone Finder ini untuk mengetahui lokasi dari si handphone kita. Kita klik di kanan atas, execute, lalu handphone kalian sudah pasti akan berbunyi untuk mengetahui lokasi si handphone tersebut. Jika sudah, kita bisa matikan lagi. Pengaturan-pengaturan yang ada di jam tangan tadi itu bisa kita lakukan pengaturan juga dari aplikasi. Di sini ada user, ada profile, ini tadi kita bisa sesuaikan. Unit pengukuran, di sini juga bisa kita lakukan pengukuran lagi unitnya, satuannya. Live log, target harian kita, target langkah, target energi yang digunakan, jarak, dan lain-lain. Aktivitas, achievement, dan di watch, tadi kita bisa melihat watch software-nya, versi berapa. Lalu GPS tadi untuk mengaktifkan fitur GPS-nya. Lalu ada auto function, ini untuk auto lap. Lalu ada training phase-nya, ini bisa kita sesuaikan juga. Kita bisa sesuaikan sesuai yang kita mau. Lalu tadi di sini ada achievement, notification, ada laps. Ini kita bisa melakukan pengaturan di handphone ini. Lalu ada time display, nah ini adalah program timer. Kita contohkan untuk waktu timer atau workout timernya. Kita bisa melakukan repeat berapa kali, sampai dorongan 20 ya. Dan setiap workoutnya itu kita bisa sesuaikan namanya. Misal kita ganti jadi lari. Dia harus menggunakan huruf kapital semua. Terus di save, di send. Jika sudah, nanti tampilan di jam tangannya akan berubah. Ini seperti ini ada contoh notifikasi ya. Maka tampilan di sininya akan berubah menjadi lari. Sudah bukan workout satu lagi. Begitupun seterusnya. Kita bisa set lari, yang timer kedua misalnya istirahat, kita bisa ganti tulisannya istirahat, dan sebagainya. Pengaturan light bisa kita lakukan juga di sini. Nah, untuk auto light ini sendiri, fitur ini akan otomatis mati atau nonaktif ketika kurang lebih 6 jam setelah diaktifkan. Otomatis fitur auto light ini akan otomatis nonaktif atau mati. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghemat baterai lagi. Ketika kita memiringkan jam tangan tanpa sengaja, itu akan terus-terusan mengaktifkan fitur light-nya atau lampunya. Maka Casio G-Shock sudah men-setting untuk fitur ini akan otomatis mati atau nonaktif setelah pemakaian 6 jam. Di sini juga ada sound and vibration. Terakhir, jam tangan ini juga bisa connect ke aplikasi yang terkenal yaitu Strava. Caranya dari home, kita ke more, lalu di bagian bawah itu ada link with external app. Kita klik, nah di sini bisa connect ke Apple Health, Strava, dan juga Google Fit. Caranya kalian tinggal klik saja, nanti menggunakan open web browser, masukkan akun Strava kalian, otomatis terhubung. Jadi Strava seperti ini itu bisa kita gunakan. Contohnya yang tadi ya, ini adalah data yang tadi saya gunakan di G-Shock Move, dan ini juga masuk datanya ke sini. Jadi kalian bisa lihat di sini ada data mapnya dan juga data larinya. Itu kurang lebih sama dengan data yang ini. Data yang terakhir. Kurang lebih sama. Mungkin ada selisih-selisih sedikit dari distance-nya mungkin atau dari total waktunya, tapi tidak akan jauh perbedaannya. Nah, itu dia tadi pembahasan dari jam tangan GBD 200. Cukup jelas?
Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain, langsung aja drop di komen di bawah. Gue mau tunjukin selain yang tadi, itu ada jam tangan seri GBD 200 warna lain. Itu ada warna hijau, warna ungu, warna hijau stabilo, dan warna abu-abu. Dan yang terbaru, kita itu punya koleksi terbaru yaitu GBD 300. Yang kurang lebih fiturnya mirip, cuman dia berbeda modelnya aja. Ini adalah model terbaru dari GBD 300. Jika kalian tertarik, bisa langsung datang ke offline store kita. Lokasinya sudah di-pin di deskripsi box di bawah. Dan buat kalian yang mageran juga, itu juga bisa langsung cek aja link yang ada di atas ini. Dan juga ada di deskripsi box di bawah juga, udah gue sematkan. Buat kalian tetap berhati-hati dalam membeli jam tangan Casio G-Shock, karena sampai sekarang masih banyak sekali barang-barang black market yang mengatasnamakan jam tangan resmi. Selalu beli di official dan bergaransi resmi, karena beli barang itu yang pasti-pasti aja. Sampai jumpa lagi dengan gua di next video. Bye.